Ya, dan itu tolak ukurnya jelas, sudah ya, jelas. Tetap tadi saya komentari dari awal di atas, ya kita berusaha signifikansi pengaruhnya terhadap masyarakat itu harus terjadi. Seharusnya semakin tinggi pertumbuhan ekonomi, kita usahakan juga masyarakat sejahtera. Meskipun ini bukan indikator, karena memang terlepas itu indikatornya antara kesejahteraan dengan pertumbuhan ekonomi. Tetapi dengan misi transformasi ekonomi yang akan kita buat, kita ingin kalau secara makro PDRT itu kan secara makro, pertumbuhan ekonomi itu secara makro ya. Nah kita ingin mencoba mengolah kegiatan ekonomi ini dengan melibatkan sebesar-besarnya masyarakat ya, melalui industri UMKM, industri kerakyatan ya. Kan kalau saya mengistilahkannya ada industri padat modal, nah ini hanya para pengusaha, tapi ada juga industri padat karya berbasis masyarakat. Ini yang akan kita galakkan. UMKM mungkin nanti kita berikan kesempatan untuk mengolah bahan baku menjadi bahan jadi seperti coklat misalnya, sehingga kontribusi pemerintah menyiapkan infrastrukturnya, menyiapkan rumah produksi, menyiapkan mesin-mesin produksi yang dikelola oleh masyarakat melalui UMKM. Dari mereka, oleh mereka, untuk semua. Ini yang sedang kita, saya khawatir sedang merancang ini. Ya, mudah-mudahan dalam 5 tahun. Tapi target saya 2028 nanti sudah bisa kita hasil. Berarti Pak kalau terlepas dari pertambangan dan migas nih Pak? Ya, kita tidak bisa melepaskan diri, tapi kita akan mengangkat yang ini lagi. Jadi migas batu bara itu tetap penyumbang terbesar, tidak bisa dihilangkan karena memang ternyata negara juga masih butuh produksi itu. Kemarin penjelasan Menteri SDM Pak Bahlil, batu bara tetap akan kita produksi, minyak akan tetap kita produksi karena bersumbernya trik Trump ini bisa mengganggu dunia. Jadi kita tetap akan memproduksi apa yang menurut kita ini memberikan kontribusi terhadap pembangunan baik secara makro maupun secara mikro. Nah kemarin di dalam Zoom meeting dengan Mendagri, saya kaget ternyata ada terobosan Menteri Transmigrasi. Ini luar biasa. Saya tidak mampu untuk menjelaskan, tapi bagi teman yang kepada wartawan yang bisa meliput itu luar biasa. Saya kira ini salah satu yang sudah kita siapkan, meskipun tidak terkonek dengan program transmigrasi, tapi tujuannya sama. Oke ya? Cukup? Ya, semua kita berbasis pertanian. Ya, misalnya industri pengolahan pisang, ada tepung pisang, ada lain-lain. Industri pengolahan nanas, ada serat nanas. Industri coklat. Ya. Kalau 3 ini aja kita berikan ke masyarakat dan mereka membangunnya dengan baik, saya kira ini sudah bisa. Pertanian aja secara tidak langsung mana sudah naik kontribusinya terhadap tenaga kerja. Kalau yang ini juga kita beri kesempatan, saya yakin akan naik lagi. Nah itu menunjukkan secara mikro masyarakat juga sudah mulai terlibat di dalam proses pembangunan dan mereka mensejahterakan dirinya masing-masing. Itu yang kita inginkan. Kalau yang industri padat modal, kita hanya mungkin bertumpu pada multiplier efeknya saja, ya efek tenaga kerjanya bisa ambil bagian dan multiplier yang lain ya seperti jasa angkutan, jasa dan lain. Tapi kalau industri yang berbasis rakyat, mereka pelakunya, mereka juga yang berusaha di situ. Cukup ya? Kayak tadi Pak, pembahasan listrik di desa-desa. Oh iya, listrik itu sudah ada. Tapi yang terkait dengan PLN memang BUMN. Dan mereka bertekad untuk terus. Jadi kalau saat ini masih dalam bentuk manual, dalam bentuk manual itu ada listrik desa. Nah ini PLN ingin hadir di sana menggantikan mereka. Sesungguhnya listrik desa sudah ada. Nah, yang masih dalam proses ini PLN. Tapi alhamdulillah signifikan sudah. PLN ini sudah hampir 100-an lebih sudah. Ya.
dalam 5 tahun ke depan semua Saya merasa yakin paling tidak 80% targetnya tercapai, kecuali rural area. Rural itu maksudnya ini desa listrik, tapi yang masuk ke dalam sana, nah ini yang harus di PLN itu masih terus melakukan pengembangannya. Karena seiring dengan interkoneksi Kaltintara. Nah, seiring dengan itu makanya hari ini sudah masuk ke tim, makanya mereka beriktikat untuk semua tim dapat listrik PLN. Untuk pemantapan jalan tadi Pak, Bapak merencanakan Ya, akan paling enggak mudah-mudahan target kita selama 2000 sampai 2028 lah 40 sampai 50% mudah-mudahan. Itu maksudnya mantap ya, mantap. Berarti itu masuk dalam salah satu program prioritas ke depan. Iya, sudah ada masuk interkoneksi antar kecamatan, terkoneksi antar desa dengan kategori yang cukup baik jalannya. Paling prioritas di kecamatan mana Pak? Atau daerah mana Pak? Nah, itu. Hari ini Sangatta Utara Selatan, masih ada jalur ring road yang belum kita selesaikan. Contoh kecilnya aja. Contoh besarnya silakan cek sendiri di lapangan. Pak, untuk TK 2D Pak, kan tadi Selesai. pagi, tadi pagi kan Udah sempat selesai. baru selesai ya Pak? Ya? Udah selesai. Mereka gaji tetap jalan, TK 2D sudah tanda tangan nih. Saya sudah berpikir jangan sampai mereka terhambat SK-nya belum keluar, gaji 32 nggak jalan, nggak boleh. Nah, kita ngomong gitu. Dan mudah-mudahan IHR juga cepat keluar, Iya Pak. insentif hari raya. Ya. Kapan itu Pak? Hah? Kapan? Saya kan bentar lagi. Sebentar lagi itu, insya Allah sebelum libur. Ya. Kalau IHR untuk ini 1,5 ya. Bukan THR ya, ini IHR. Kalau THR itu karyawan perusahaan. Kalau karyawan itu kan sebesar 2 miliar ya. Kalau IHR itu sebesar mereka bulan ya. Oke ya.